Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musfira Putri Lukman selaku dosen mata kuliah Dasar Pemrograman. Perkenalkan, nama saya Siti Radia Aisyah Malandre, NIM 321190088, kelas 2D, program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video kali ini akan membahas mengenai pengulangan proses. Perulangan digunakan untuk memudahkan kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun kita mau. Ada 4 macam bentuk perulangan pada C. Secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Sedangkan uncounted loop, perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Pernyataan pertama yang digunakan untuk keperluan pengulangan proses adalah pernyataan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop, karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Bentuk pernyataan for. Ungkapan 1 digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Ungkapan 2 dipakai sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Ungkapan 3 dipakai sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Ketiga ungkapan dalam for tersebut harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Jika pernyataan berbentuk jamak, maka pernyataan tersebut harus diletakkan di antara buka dan tutup kurung kurawal sehingga formatnya menjadi Adapun flowchart perulangan for. I sama dengan 0 merupakan hitungan awal untuk perulangan. Maksudnya hitungannya akan dimulai dari 0. Kemudian I lebih kecil dari 10 merupakan kondisi perulangan di mana akan diulang sampai I lebih kecil dari 10. Kemudian print I dan I++ merupakan blok kode yang nantinya akan diulang di mana setiap perulangannya akan ditambah 1. Selanjutnya contoh program loop dengan for. Variabel I digunakan untuk menyimpan nilai perhitungan. Variabel yang digunakan tidak harus selalu I, namun bisa juga dengan nama lain. Apabila ingin menghitung mundur, maka perulangannya dimulai dari angka yang lebih besar sampai yang paling kecil. Misalnya, kita akan mulai hitungan dari 10 sampai 0. Maka nilai counter awalnya diisi dengan 10. Lalu pada kondisi perbandingannya kita berikan counter lebih besar dari 0. Artinya perulangan akan dilakukan selama nilai counter lebih besar dari 0. Lalu kita kurangi 1 nilai counter di setiap perulangan. Inilah hasil dari program tersebut. Pernyataan while. Pada pernyataan while, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal sebelum tubuh loop. Lebih jelasnya, bentuk pernyataan while adalah sebagai berikut. Pernyataan tersebut dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun pernyataan kosong. Flowchart while. Flowchart while sama saja dengan flowchart for. Selanjutnya, contoh program while. Perulangan akan terjadi selama variabel ulangi bernilai y. Lalu, kita menggunakan fungsi scanf untuk mengambil input. Selama kita menjawab y pada input, maka perulangan akan terus dilakukan. Tapi, kalau kita menjawab yang lain, maka perulangan akan dihentikan, karena kondisi perulangannya tidak terpenuhi. Pernyataan do while.
Pernyataan do while sama seperti perulangan while, hanya saja perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang atau sesudah mengulang, sedangkan while akan mengecek kondisi di depan atau awal sebelum mengulang. Bentuk pernyataan do while. Pada pernyataan do while, tubuh loop berupa pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun pernyataan kosong. Pada pernyataan do, mula-mula pernyataan dijalankan, kemudian kondisi diuji. Seandainya kondisi bernilai benar, maka pernyataan dijalankan lagi, kemudian kondisi diperiksa kembali, dan seterusnya. Kalau kondisi bernilai salah pada saat dites, maka pernyataan tidak dijalankan lagi. Berikut flowchart do while. I sama dengan 0 merupakan hitungan awal perulangan. Kemudian print I dan I++ merupakan blok kode yang akan diulang. Kemudian I lebih kecil dari 10 yang terletak di bawah ini merupakan kondisi perulangannya. Adapun contoh program do while. Pengulangan bersarang atau nested loop. Di dalam suatu loop bisa terkandung loop yang lain. Loop yang terletak di dalam loop biasa disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Berikut contoh program nested loop.